Shalom everyone. Bagaimana tanggapan saudara, bagaimana reaksi saudara ketika saudara diperlakukan dengan tidak adil? Ketika orang melukai, ketika orang menyakiti saudara, tanpa saudara pernah melakukan sesuatu yang membuat saudara layak, pantas untuk diperlakukan seperti itu. Bagaimana kita meresponi keadaan kita, bagaimana kita bereaksi ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, ketika kita diperlakukan dengan semena-mena, ketika kita dituduh melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan, ketika kita disakiti, dilukai, kita dihukum, tanpa kita melakukan sesuatu yang pantas, yang membuat kita pantas untuk menerima hal itu, yang membuat kita pantas untuk diperlakukan seperti itu. Dan apa kata Alkitab? Apa kata Tuhan? Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan pernah memikirkan? Apakah Tuhan tahu apa yang kita rasakan ketika kita ada dalam keadaan seperti itu? Di dalam Ulangan 32 ayat 4 dikatakan, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Kalau Alkitab berkata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, Allah yang benar, yang tidak ada kecurangan kepadanya. Dia adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Bagaimana reaksi Tuhan ketika Dia melihat anak-anak Tuhan diperlakukan dengan tidak adil, disakiti, dilukai, tanpa kita melakukan sesuatu yang membuat kita pantas dihukum seperti itu. Firman Tuhan mengajar kita di dalam keadaan seperti itu, jangan pernah lupa. Ingat, Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang adil. Dia adalah gunung batu, pekerjaannya sempurna. Di dalam Dia tidak ada kecurangan. Itu ya dan amin. Dia adalah Allah yang adil dan benar. Jadi ketika Dia melihat saudara, ketika Dia melihat anak-anak Tuhan diperlakukan dengan tidak adil, Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan Tuhan merasakannya. Dan ingat, ketika anak-anak Tuhan diperlakukan dengan tidak adil, ketika orang berbuat dosa terhadap kita, terhadap anak-anak Tuhan, dosa itu sudah diperlakukan terhadap Tuhan terlebih dahulu. Kita ini kepunyaan Tuhan. Jadi orang yang mau melukai kita tanpa kita membuat satu kesalahan yang membuat kita pantas menerima hal itu, maka mereka berhadapan dengan Tuhan. Satu waktu mereka akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Allah kita Allah yang benar. Tidak ada kecurangan di hadapannya. Kalau tidak ada kecurangan di hadapannya, ketika orang memperlakukan saudara dengan tidak adil, itu berarti satu kecurangan. Dan kecurangan itu akan diperhadapkan dengan keadilan Tuhan. Dan jangan kita bereaksi dari kemauan kita sendiri. Jangan kita bereaksi dengan pikiran, dengan rencana kita sendiri. Ketika dalam keadaan seperti itu, apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan ketika kita ada dalam keadaan kita dilukai, kita dihimpit, kita didesak dengan ketidakadilan. Kita diperlakukan secara semena-mena, kita disakiti, kita dilukai, kita dihukum untuk sesuatu yang tidak kita lakukan, untuk kesalahan yang kita tidak lakukan. Bagaimana kita bereaksi dengan keadaan itu? Kita dengarkan kata firman Tuhan, Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi, berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi saudara, kita sudah dengar bersama, pembalasan itu hak siapa? Pembalasan itu hak Tuhan. Jangan mulai merencanakan pembalasan kita. Jangan mulai merencanakan bagaimana supaya orang ini kapok, bagaimana supaya orang ini tahu bahwa kita sakit, bahwa kita terluka. Jangan merencanakan apa-apa. Berdoalah untuk musuhmu. Berdoalah untuk orang yang melukaimu, orang yang menyakitimu. Doakan mereka. Biarkan pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jangan peduli dengan pembalasan. Jangan pikirkan bagaimana supaya mereka boleh merasakan sakit hatinya kita. Bagaimana supaya mereka boleh merasakan penderitaan kita. Jangan berpikir seperti itu. Tapi kata firman Tuhan hari ini,
Pembalasan itu hak Tuhan. Jangan rencanakan sendiri, jangan berpikir sendiri, jangan menuntut pembalasan itu. Jangan cari pembalasan itu sendiri. Biarkan Tuhan yang membuat itu. Biarkan Tuhan yang memperlakukan keadilan itu. Tuhan kita adil, dia tidak pernah salah. Dia tahu apa yang harus dia perlakukan, apa yang harus dia buat ketika orang memperlakukan anak-anaknya dengan tidak adil. Ketika orang memperlakukan anak-anaknya dengan semena-mena, dengan salah perlakuan. Orang memperlakukan anak-anaknya dengan salah, dengan tidak benar. Dia tahu. Tetapi Tuhan punya waktunya sendiri, Tuhan punya caranya sendiri. Kita harus bisa mempercayai Tuhan. Dan saya tahu itu tidak gampang. Tetapi ingat, waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Caranya Tuhan itu pasti cara yang terbaik. Kalau saudara ingat cerita Yusuf, kita ambil sedikit contoh cerita Yusuf. Yusuf ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, dari mana keadilan itu? Tidak ada keadilan sama sekali. Dia bukan anak yang jahat, dia bukan orang jahat. Dia anak yang baik, dia sementara melakukan apa yang diperintahkan bapaknya, membawa makan terhadap saudara-saudaranya. Tapi apa yang dia terima? Dia diperlakukan secara tidak adil. Mau dari A sampai Z, apa yang diperlakukan saudara-saudara terhadapnya itu sungguh sangat jahat, sangat tidak adil. Mestinya mereka melindungi dia, dia yang paling bungsu waktu itu di hadapan kakak-kakaknya. Tetapi bukannya mereka melindungi dia, tetapi mereka memperlakukan dia dengan begitu jahatnya. Menjual saudaranya sendiri. Sejahat-jahatnya kita pernah salah, kita pernah jahat terhadap saudara kita. Pasti kita pernah salah. Tapi tidak ada di antara kita yang pernah berpikir sejahat itu menjual adik kita sendiri pada bangsa lain. Bayangkan sejahat itu. Tapi Yusuf tidak pernah mengambil pembalasan itu. Dia tidak pernah mengambil pembalasan itu. Berkali-kali dia diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk memurnikan Yusuf, untuk mempersiapkan Yusuf untuk perkara yang lebih besar. Jadi saya percaya saudara, kalau Tuhan izinkan orang memperlakukan saudara dengan tidak adil, kalau Tuhan izinkan orang memperlakukan kita dengan tidak adil, orang melukai kita, menyakiti kita, memfitnah, orang memperlakukan yang sangat tidak adil dengan kita, saya percaya ada rencana Tuhan kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi tanpa rencananya, tanpa rencana yang besar. Jadi kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, merendah di hadapan Tuhan, berdoa untuk orang yang melukai saudara. Dan saudara izinkan Tuhan memurnikan saudara. Biar kita izinkan Tuhan murnikan kita. Saya temukan ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, ketika Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa yang sulit, itu karena Tuhan memurnikan kita. Tuhan akan pakai kesulitan itu. Tuhan akan pakai ketidakadilan sikap orang yang tidak adil dengan kita. Tuhan akan pakai rasa sakit kita untuk memurnikan kita. Supaya dia bisa pakai saya dan saudara. Dia bisa pakai kita untuk perkara-perkara yang lebih besar. Untuk perkara-perkara yang mulia. Ingat itu saudara. Tuhan sedang menginvestasikan perkara-perkara yang mulia di dalam kita. Ketika kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang menyakitkan, tanpa kita berbuat kesalahan yang membuat kita pantas mengalami hal itu, Tuhan izinkan itu terjadi. Dan Tuhan memurnikan kita supaya Tuhan bisa pakai kita untuk perkara-perkara yang lebih besar, untuk hal-hal yang mulia di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan pikirkan pembalasan. Jangan pikir-pikir bagaimana saya membalas dia ya. Bagaimana ya supaya dia bisa tahu apa yang aku rasakan sekarang. Enggak, jangan seperti itu. Doakan. Doakan musuh saudara. Doakan orang yang menyakiti saudara. Doakan orang yang melukai saudara. Saudara akan melihat betapa indahnya damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam saudara. Saudara akan melihat betapa indahnya ketika saudara balas perlakuan orang yang tidak adil dengan mendoakan dia, dengan memberkati dia. Saudara akan merasakan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Puji Tuhan. Dan yang terakhir saya ingin kita tahu apa kata firman Tuhan di dalam Mazmur 27. Ada banyak ayat firman Tuhan tentang hal itu. Kita baca beberapa saja. Mazmur 27 ayat 14 dikatakan di sana. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
Jadi tunggu waktu Tuhan. Bukannya nunggu-nunggu bilang, aduh kapan ya Tuhan mau balas ini musuhku. Aduh kapan ya Tuhan mau balas orang yang melukai kita. Bukan. Tapi nantikan waktunya Tuhan untuk kita melihat kenapa Tuhan izinkan kita mengalami hal itu. Untuk kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Karena kita berjalan di dalam masa yang sulit, kita izinkan keadilan itu berlaku bagi kita. Kita tidak mencari kita izinkan ketidakadilan itu berlaku bagi kita. Kita tidak mencari ketidakadilan, tapi kalau itu terjadi di luar kekuasaan kita, kita merendah di hadapan Tuhan. Kita doakan orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Kita doakan orang yang melukai kita. Kita doakan orang yang menyakiti kita. Seperti yang saya katakan, Yusuf karena dia tidak mengambil pembalasannya sendiri. Dia tidak merancang pembalasannya. Maka Tuhan pakai dia untuk perkara yang luar biasa. Dia bukan cuma menyelamatkan keluarganya dari kelaparan, tapi dia menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Oh, saya percaya rencana Tuhan itu selalu jauh lebih besar dari apa yang musuh berusaha lakukan di dalam kita untuk menghancurkan kita. Jadi mari kita tinggal tenang di hadirat Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kita tidak menantikan Tuhan membalas orang yang melukai kita. Kita menantikan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menggenapi rencananya. Sehingga kita boleh melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Kalaupun Tuhan tidak membuat kita melihat keadilan itu di dunia ini, saya percaya satu waktu di seberang sana Tuhan akan tunjukkan keadilan itu bagi kita. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tidak ada kecurangan baginya. Tidak ada tempat baginya untuk kecurangan. Dia tidak pernah berbuat kesalahan. Semua pekerjaannya sempurna. Dia Allah yang kita sembah. Dia Tuhan yang kita sembah siang dan malam. Pegang itu kuat-kuat. Pegang keyakinan itu kuat-kuat dalam hidup kita. Allah yang kita sembah, Allah yang adil, Allah yang kita sembah, Allah yang benar. Di dalamnya tidak ada kecurangan, di dalamnya tidak ada kesalahan. Pekerjaannya sempurna, segala sesuatu baik dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita mau berjalan di sana. Biar orang memperlakukan dengan tidak adil, tidak apa-apa, doakan, berkati mereka. Kita tidak akan kekurangan apa-apa. Tuhan yang mencukupkan kita. Dia mencukupkan kekuatan kita. Dia mencukupkan kesabaran kita. Dia memberi kelimpahan damai sejahtera bagi kita. Jadi sekali lagi, kalau saudara sedang mengalami diperlakukan dengan tidak adil. Kalau saudara sementara mengalami diperlakukan dengan tidak baik. Dihukum, disakiti, dilukai. Bukan karena saudara melakukan perkara yang salah yang membuat saudara pantas diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi hanya karena orang lain yang mau berbuat ketidakadilan. Serahkan keadilan itu dalam tangan Tuhan. Jangan hilang pengharapan. Allah yang kita sembah, Allah yang setia. Yusuf menanti sekian lama tanpa hilang pengharapan. Tanpa mengambil pembalasan dengan tangannya sendiri. Dan di akhirnya dia melihat betapa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar. Dan saya percaya kita menyembah Allah yang sama. Kita menyembah Tuhan yang sama. Mari sama-sama kita doakan orang yang melukai kita. Mari kita sama-sama doakan orang yang menyakiti kita. Mari sama-sama kita doakan orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, dengan tidak benar. Orang yang menghukum kita tanpa kita membuat kesalahan yang membuat kita pantas diperlakukan seperti itu. Mari kita doakan mereka. Mari kita berkati mereka. Sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita doakan mereka, kita berkati mereka sambil kita menanti dalam hadirat Tuhan. Sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati.